Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catherine Natasha dengan NIM 2101664 akan mempresentasikan materi mengenai gangguan keterampilan bahasa untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengantar psikolinguistik yang dibina oleh Ibu Dr. Randa Emidar MPD. Gangguan keterampilan berbahasa yang pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak. Gangguan keterampilan menyimak ini adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Hal ini dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ini, yang pertama, kurangnya penyimak dalam menguasai kosakata dan tata bahasa. Yang kedua itu, kurangnya penyimak kurang motivasi dan minat akan sulit untuk fokus dalam memperhatikan apa yang disampaikan. Yang ketiga, penyimak yang mengalami gangguan emosional seperti stres, cemas, depresi, dan sulit untuk berkonsentrasi dan memahami informasi. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa yang pertama, lingkungan yang bising yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi penyimak. Yang kedua yaitu pembicara yang berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan sehingga menyulitkan penyimak untuk menangkap informasi. Yang ketiga itu pembicara yang menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami sehingga menyulitkan penyimak dalam memahami informasi. Gangguan keterampilan menyimak antara lain yang pertama, sering tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Yang kedua, sering salah memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, sering mengajukan pertanyaan yang sama, sering meminta orang lain untuk mengulangi apa yang telah ia sampaikan. Yang terakhir, sering terlihat bingung ataupun kebingungan. Adapun cara untuk mengatasi gangguan keterampilan menyimak ini yang pertama yaitu dapat dengan meningkatkan penguasaan kosakata dan tata bahasa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan juga minat. Yang ketiga, mengenali dan mengelola gangguan emosional. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyimak. Yang kelima, memperhatikan pembicara. Yang keenam, membuat catatan. Yang kedua, gangguan keterampilan berbicara. Gangguan keterampilan berbicara ini ialah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk menghasilkan suara atau kata-kata yang dapat dipahami. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam ataupun yang berasal dari luar pembicara. Faktor yang berasal dari dalam pembicara yaitu faktor internal, antara lain yaitu yang pertama, kelainan fisik. Kelainan fisik ini seperti gangguan pendengaran, gangguan otot mulut, atau gangguan saraf dapat menyebabkan gangguan keterampilan berbicara. Yang kedua, gangguan perkembangan seperti autisme atau Down syndrome. Yang ketiga, gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama, lingkungan yang bising sehingga dapat mengganggu fokus dan konsentrasi pembicara. Yang kedua, pendengar yang tidak sabar dapat mengganggu pembicara untuk berbicara dengan lancar. Yang ketiga, pembicara yang merasa gugup dapat mengalami gangguan keterampilan berbicara. Adapun gejala dalam gangguan keterampilan berbicara ini antara lain sering salah mengucapkan kata-kata, sering berbicara tidak jelas, sering berbicara terlalu cepat ataupun terlalu pelan, sering mengulang kata-kata ataupun frasa, dan juga sering mengalami kesulitan dalam memulai percakapan. Adapun jenis-jenis gangguan keterampilan berbicara ini yang pertama ada gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi adalah kesulitan untuk mengucapkan kata-kata dengan benar. Yang kedua, gangguan kelancaran, yaitu kesulitan untuk berbicara dengan lancar. Gangguan kelancaran ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kegagapan dan juga disfluensia. Yang ketiga itu gangguan suara, yaitu kesulitan untuk menghasilkan suara yang normal. Gangguan suara ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan fisik, gangguan otot, dan juga gangguan saraf. Adapun cara untuk mengatasi gangguan berbicara, yang pertama itu bisa dengan terapi wicara. Terapi ini dilakukan oleh terapis wicara untuk membantu orang dengan gangguan keterampilan berbicara. Yang kedua bisa dengan obat-obatan. Yang ketiga dengan operasi.
Gangguan keterampilan menulis, yaitu kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk menghasilkan tulisan yang dapat dipahami. Adapun hal yang dapat menyebabkan gangguan keterampilan menulis ini, yang pertama faktor internal yang terdiri dari kelainan fisik, seperti gangguan penglihatan, gangguan motorik atau gangguan saraf. Yang kedua itu gangguan perkembangan, seperti autisme atau Down syndrome. Yang ketiga yaitu gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari lingkungan yang tidak kondusif seperti lingkungan yang bising ataupun ramai, dapat mengganggu fokus dan konsentrasi dalam menulis. Yang kedua, kekurangan motivasi dapat membuat penulis enggan untuk menulis. Yang ketiga, kurangnya keterampilan kognitif seperti keterampilan berpikir kritis atau keterampilan memecahkan masalah dapat membuat penulis kesulitan untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu gejala dalam gangguan keterampilan menulis, seperti sering salah mengeja kata-kata, sering membuat kesalahan dalam tata bahasa, sering kesulitan dalam merangkai kalimat, sering kesulitan untuk menyampaikan ide, yang terakhir yaitu sering merasa lelah atau bosan saat menulis. Adapun jenis-jenis gangguan keterampilan menulis ini antara lain yang pertama yaitu disleksia, yaitu gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam membaca dan juga menulis. Yang kedua, disgrafia, yaitu gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam menulis. Yang ketiga, disortografia, yaitu gangguan kesulitan dalam mengeja dan menulis kata-kata dengan benar. Adapun cara mengatasi gangguan keterampilan menulis ini bisa dengan terapi bicara, obat-obatan, dan juga latihan menulis. Yang terakhir yaitu gangguan keterampilan membaca, yaitu kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk memahami informasi yang tertulis. Hal ini dapat terjadi oleh faktor internal, yang pertama kelainan fisik, yang kedua gangguan perkembangan, yang ketiga gangguan psikologis. Selanjutnya yaitu bisa juga dengan faktor eksternal. Yang pertama lingkungan yang tidak kondusif, yang kedua kekurangan motivasi, yang ketiga kurangnya keterampilan kognitif. Adapun gejala keterampilan membaca ini, gangguan keterampilan membaca ini, yang pertama yaitu sering salah membaca kata-kata, sering kesulitan untuk memahami makna dari teks, sering merasa lelah atau bosan saat membaca, yang terakhir sering menghindari aktivitas membaca. Adapun jenis-jenis gangguan keterampilan membaca, yang pertama itu disleksia, yang kedua disgrafia, yang ketiga disortografia, yang keempat aleksia, yaitu gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam memahami teks yang dibaca. Yang kelima agrafi, yaitu gangguan yang menyebabkan kesulitan dalam menulis. Adapun cara mengatasinya masih sama, bisa dengan terapi bicara, obat-obatan, dan juga latihan membaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.